Selamat siang semuanya. Saudara, saya hanya ingin kembali menegaskan bahwa janji Tuhan kita terima bukan dengan mencocokkan kepada keadaan saudara hari ini. Ya, tapi janji Tuhan saudara dan saya terima dengan mencocokkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Dia rindu memberkati saudara, dan pada waktu Tuhan memberkati Ishak, keadaan di tanah itu kering. Tapi Tuhan bisa berkati Ishak. Pada waktu saudara menerima berkatnya di masa kering, saudara tahu dan orang akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan yang melakukan perkara besar kepada umatnya. Dan saudara tidak lagi bermegah bahwa karena insting bisnis saya jalan, karena saya melakukan A, B, dan C, tapi saudara katakan sungguh Tuhan tahu untuk memberkati umatnya di masa sulit. Ada amin saudara. Saudara, kita masuk ke dalam minggu yang ketiga dari seri kita Otentik. Kita memulai dengan bicara, dengan belajar tentang otoritas dari Roma pasal 13. Saya ulangi sedikit, Paulus mengatakan tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah, dan semua otoritas yang ada dalam hidup saudara ditetapkan oleh Allah. Saudara, ayat itu, kebenaran itu memerdekakan kita untuk mempercayai Tuhan sekalipun kita berada di bawah otoritas yang mungkin tidak ilahi. Saudara bisa berada di kantor di mana saudara punya atasan yang mungkin bukan atasan yang paling bijaksana. Saudara bisa berada di dalam keluarga di mana mungkin saudara sebagai istri atau anak, kepala keluarganya tidak bijaksana, sebagai ayah dan sebagai suami. Saudara bisa di dalam gereja yang jelas saudara, gembala saudara jauh dari sempurna. Saudara berada di tempat di mana otoritas saudara mungkin punya banyak kelemahan. Otoritas saudara di bangsa ini juga penuh kelemahan. Tapi Paulus mengatakan bahwa tidak ada otoritas, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan kita sama-sama belajar 2 minggu yang lalu, dia berbicara pada zaman Kekaisaran Nero. Dan dia tujukan surat Roma ini kepada jemaat Kristus di Roma, di mana Kaisar Nero tinggal di sana. Oke? Jadi kalau kaisar yang begitu sadis, begitu tidak bijaksana, itu pun dia katakan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada keadaan yang membuat saudara kehilangan pengharapan hanya karena otoritas saudara tidak benar. Itu yang kita belajar di minggu yang pertama. Minggu yang kedua kita belajar tentang mengasihi sesama. Dan Tuhan Yesus mengatakan perintah baru aku berikan kepadamu, biar engkau mengasihi sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Kita hanya bisa mengasihi sejauh kita menerima kasih itu. Minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana menolong yang lemah. Kita akan belajar sama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-14. Saya sudah menjelaskan, saya ingin mengulangi bahwa kitab Roma pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8 bahkan sedikit pasal yang ke-9 berbicara tentang posisi saudara dan saya sebelum kita mengenal Tuhan Yesus dan setelah kita jadi anak Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Dikatakan bahkan pada waktu kita masih memberontak, pada waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kita. Pada waktu kita menerima Dia, kita dibenarkan, dikasihi, dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi di bawah penghukuman. Kita menjadi orang yang merdeka. Kita tidak lagi di bawah kuk perhambaan. Tapi kita adalah orang-orang yang menang karena apa yang Yesus sudah lakukan. Mengetahui hal itu, Paulus berbicara, karena engkau sudah dibenarkan, karena engkau sudah dikasihi, karena kasih Allah tidak akan beranjak daripadamu. Taat kepada pemerintah, kira-kira seperti itu. Yang kedua, minggu yang lalu, kasih sesamamu. Hari ini, tolong yang lemah imannya. Kita akan membaca saudara dari kitab Roma pasal yang ke-14. Ayat yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Dikatakan terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saudara, kembali saya perlu memberikan gambaran bahwa ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu terdiri dari 2 golongan besar. Yang pertama adalah orang Yahudi.
Orang keturunan Yahudi yang ada di perantauan di Roma. Yang kedua adalah orang-orang Roma yang Alkitab mengatakan orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi. Bahasa Inggrisnya mengatakan Gentiles. Kalau diterjemahkan terjemahan aslinya yang mungkin lebih keras, kafir, gitu ya. Jadi menurut orang Yahudi, orang Yunani itu atau orang Romawi itu kafir, saudara. Termasuk saudara dan saya. Kalau saya melihat secara cepat saja, dan kemungkinan saya juga bisa salah, tapi sebagian besar kalau tidak semua dari saudara tidak punya darah Yahudi. Artinya saudara, menurut apa yang orang Yahudi percaya, saudara dan saya ini golongan kafir. Mungkin ada saudara yang gak setuju. Pak, saya Yahudi karena saya pelit. Oh, oke. Itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara bukan lagi pelit, tapi saudara adalah orang yang murah hati. Ada amin, saudara. Ya, jadi kalau itu alasannya, saudara tidak punya alasan yang tepat. Jadi kira-kira itu backgroundnya. Kenapa Paulus tulis? Saudara perlu mengerti, gambaran yang paling mudah adalah pada waktu Petrus diminta oleh Roh Kudus untuk mengunjungi Kornelius, Romawi. Pada waktu itu Petrus di tanah Palestina sedang berdoa, terus kemudian dia dapat penglihatan. Nah, saudara, kalau penglihatan Petrus kita bawa ke hari ini, ke zaman ini, mungkin yang Petrus lihat, datang, turun, dia lihat dengan mata rohaninya pada waktu itu, oke? Adalah salah satu mungkin babi kecap, satu casio. Kira-kira gitu saudara ya. Kalau saudara dapat penglihatan seperti itu, saudara akan katakan, Tuhan sorry saya berhenti berdoa, saya jadi lapar. Oke? Karena saudara bukan orang Yahudi. Pada waktu Petrus lihat itu, dikatakan itu najis Tuhan. Dia bukan mendapatkan selera makan. Dia mengatakan ini enggak cocok dengan cara aku dibesarkan. Aku enggak dibesarkan dengan cara itu. Oke? Terus kemudian Tuhan berbicara, apa yang aku katakan tidak najis, jangan engkau katakan najis. Memang konteksnya adalah yang sebenarnya roh Tuhan mau katakan kepada Petrus adalah, hei, jangan kau nganggap Kornelius itu najis. Karena aku menganggap dia tidak najis. Engkau perlu pergi ke sana layani Kornelius. Nah, tapi saudara, mengapa Tuhan pakai makanan? Itu adalah cara berbicara yang paling gampang yang Petrus bisa mengerti najis dan tidak najis. Nah saudara, banyak orang Yahudi setelah dia terima Tuhan Yesus, setelah dia lahir baru, setelah dia mempunyai kepercayaan di dalam Kristus, tetap mempertahankan adat istiadatnya. Salah satunya tidak makan makanan yang najis. Oke? Bukan hanya casio, mereka tidak makan lobster saudara. Tidak makan udang. Oke? Tidak makan belut. Oke? Mereka harus cari ikan yang bersisip dan bersirih. Cumi dia tidak makan, saudara. Dia tidak makan kerang. Saudara katakan, puji Tuhan saya bukan Yahudi. Katakan sama sebelah saudara, puji Tuhan saya bukan orang Yahudi. Ya, karena banyak orang Yahudi setelah terima Tuhan tetap mempertahankan dietnya, cara mereka hidup. Ya. Nah saudara, kembali kepada Roma 14 ayat 1, itu kira-kira backgroundnya. Sedangkan orang Roma saudara, makan segalanya. Mereka makan kuda, mereka makan anjing, mereka makan babi guling. Oke, dua budaya ini dijadikan satu dan mereka sama-sama mengatakan ini kita sekarang sama-sama bergereja. Mari kita baca Roma 14 ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Oke? Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Saudara, ini bukan vegetarian. Ini bukan alasan kesehatan. Kenapa orang Yahudi di Roma ada yang sampai mengambil keputusan untuk hanya makan sayur
Karena rata-rata daging di Roma sebelum dipotong itu sapinya atau binatangnya itu dimasukkan ke tempel, ke kuil dulu, disembayangin saudara, baru dipotong. Oke? Bagi orang Yahudi, mereka katakan itu tidak kosher, itu tidak halal, itu tidak boleh, itu najis. Bagi sebagian orang Yahudi, sekalipun mereka udah jadi orang Kristen. Bagi orang Romawi, itu yang mereka biasa makan, saudara. Ya, jadi ada orang yang setelah menjadi orang Kristen, dia tetap mengatakan, saya tidak makan yang kayak begitu, saya sayur aja, kira-kira gitu ya. Ada yang mengatakan, oh it's okay, sayang dong kalau sayur. Syobaknya buat siapa? Ya ada yang mengatakan seperti itu, kira-kira begitu. Ya. Nah ayat yang ketiga mengatakan, siapa yang makan jangan menghina yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, jangan menghakimi yang makan. Jadi yang makan, yang merasa oke, jangan mengatakan, kamu ini legalistik, nggak mau makan, kira-kira gitu. Tapi yang tidak makan jangan menghakimi dan mengatakan tidak rohani orang yang makan. Sebab, perhatikan baik-baik, Allah telah menerima orang itu. Jadi Allah menerima baik yang makan maupun yang tidak makan. Nanti kita akan lihat ayatnya di mana Paulus menyimpulkan kerajaan Allah itu bukan tentang makan dan minum, bukan boleh makan ini dan tidak boleh makan itu. Nah, ayat yang keempat mengatakan begini, siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Paulus mengatakan begini, hei, dia itu juga bukan hambamu, dia itu hambanya Tuhan, kamu hambanya Tuhan. Jangan saling menghakimi, kira-kira gitu. Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Bukan urusan kamu, kira-kira gitu ya. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia. Artinya Paulus mengatakan, hei jangan memusingkan. Kekristenanmu hanya ngurusin orang lain makan apa atau tidak makan apa. Oke. Kalau dia mau makan, silakan dia makan. Kalau kamu nggak mau makan, jangan nyalain orang yang makan. Kira-kira seperti itu. Saudara, saya memberikan contoh buat saudara. Saudara, beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, saya menghadiri konferensi keluarga rohani kita, ya, konferensi sedunia. Jadi hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia, Every Nation, dulu masih namanya Morning Star, datang ke, waktu itu konferensinya di Amerika, di LA saudara. Saya datang dengan Pastor Joe. Setelah selesai sesi malam, seperti biasanya hamba Tuhan di Indonesia yang hanya makan dan minum yang kudus, kita mampir di Starbucks dan minum kopi. Ya, minuman kudus hamba Tuhan. Oke? Di sebelah Starbucks itu ada pub, saudara. Kami masih pakai name tag. Dan pada waktu itu name tag-nya beda warna antara peserta biasa dengan hamba Tuhan. Jadi kami tahu yang kami pakai ini name tag-nya hamba Tuhan, warnanya beda. Terus kemudian ada beberapa rombongan hamba Tuhan yang kami kira tersesat. Karena mereka masuk pub. Kita bilang, men. Terus kemudian saya mengamati, saudara. Sungguh-sungguh mengamati apa yang mereka pesan. Mereka pesan Coca-Cola. Ternyata enggak, saudara. Mereka minum bir. Buat saya. Langsung ada sesuatu yang bergejolak dalam hati saya. Hamba Tuhan minum bir. Mungkin saudara katakan, iya kok hamba Tuhan minum bir. Saudara di Eropa, di Jerman, saudara minum bir itu minuman hari-hari saudara. Kalau saudara ke Polandia, orang Kristen saudara minum kopi, mereka tanya gini, kamu Kristen enggak sih, lahir baru enggak? Kok minum kopi? Saya bersyukur saya enggak punya pelayaran ke Polandia, saudara. Haleluya. Ya, tentu ini berubah, tetapi secara umum, saudara, kita bisa mengatakan gini, oh enggak rohani kamu minum bir. Saudara, Paulus ingin mengatakan, hei, bahkan mungkin cerita itu enggak se-ekstrim yang zamannya Paulus. Bagi orang di zamannya Paulus, kalau orang Yahudi melihat orang Romawi makan yang seperti itu, dia katakan, gimana mungkin kamu makan begitu? Itu najis. Tuhan Yesus mengatakan,
Yang menajiskan kita bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Benar gak saudara? Ya, yang dari hati itu loh, ini menajiskan kita. Bukan yang masuk. Oke? Tapi untuk alasan tertentu, saudara kita bisa melihat bahwa makanan menjadi pokok permasalahannya. Kita bisa berdebat sebagai orang Kristen, kamu tidak rohani karena apa yang kau makan. Ini yang Paulus mau address, ini yang Paulus mau katakan, hey, jangan gara-gara makanan kamu berantem, kamu menghakimi. Karena yang satu makan ini, yang satu tidak makan ini. Kalau saudara mau tahu tentang penyembahan makanan yang persembahkan berhala, bahkan Paulus mengatakan, kalau kamu mau makan daging, kamu tidak usah cek. Di pasar ini daging dari mana. Kenapa saudara ngerti? Maksudnya Paulus ngomong begitu. Ada konteksnya. Saudara kalau dibawa ke konteks di Indonesia nggak cocok. Karena di sana kembali. Karena Paulus mengatakan kamu tidak pernah tahu dagingnya itu sudah masuk kuil apa tidak masuk kuil. Nanti kita akan lihat apa yang Paulus nasihatkan dalam konteks hubungan satu dengan yang lain tentang permasalahan makan. Tapi kita lanjutkan saudara. Permasalahan hari. Ayat yang kelima dikatakan yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama aja. Perhatikan nasihat Paulus, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah saudara, dalam konteks pada waktu itu, orang Yahudi menganggap Sabat itu kudus. Sabat dimulai Jumat setelah matahari terbenam. Itu sebabnya pada waktu Jumat Tuhan Yesus disalib, sebelum matahari terbenam harus cepat-cepat dimakamkan. Kalau Sabat orang Yahudi tidak boleh kerja, saudara. Oke? Sampai Sabtu setelah matahari terbenam. Oke? Itu Sabat, kudus, tidak boleh kerja. Beberapa orang Yahudi yang lebih moderat dan lebih pintar mengambil cara begini, saudara. Saudara, orang Amerika itu biasanya kalau belanja, hari liburnya Sabtu, saudara. Kalau orang Amerika itu keturunan Yahudi dan masih memegang Taurat, tapi tetap tidak mau kehilangan waktu, ada yang punya akal, saudara. Sabtu mereka belanja, oke? Belum matahari belum terbenam, mereka belanja dulu. Matahari terbenam, mereka ke kasir. Karena, nah itu kalau legalistik kan begitu, saudara. Mereka diajar yang namanya tidak boleh belanja itu artinya tidak boleh transaksi. Transaksi itu adalah tukar duit dengan tukar barang. Nyari dulu barangnya, nunggu matahari sudah terbenam, lewat Sabat kita baru transaksi. Kira-kira begitu. Saya hanya berpikir, wah kayaknya Tuhan bisa diakalin gitu ya. Jadi mereka belanja dulu, belanjanya lama enggak apa-apa saudara. Nunggu dulu, matahari terbenam, udah terbenam, oke lewat Sabat, yuk kita sudah tidak transaksi, tidak jual beli di hari Sabat. Oke. Nah mungkin buat saudara itu hal yang lucu, tapi itu bisa jadi perdebatan saudara. Buat mereka bukan belanja supermarket, buat mereka ibadahnya kapan? Saudara pernah nggak berpikir kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena orang Kristen mula-mula berpikir, terutama yang non-Yahudi berpikir kita merayakan kemenangan kebangkitan Yesus itu hari Minggu. Orang Yahudi yang jadi orang percaya mengatakan Sabat yang kudus. Sebagian orang Kristen sampai hari ini merasa ibadah mingguan itu hanya boleh hari Minggu. Saudara merasa hari Minggu adalah hari yang kudus untuk Tuhan. Enggak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau saudara melihat Minggu yang kudus, Senin boleh hidup enggak kudus. Itu jadi masalahnya. Saya masih ingat saudara pada waktu saya SMA, saya punya teman-teman ya yang sering kali pergi ke gereja, pergi untuk melakukan pengakuan dosa di gereja dan lain sebagainya. Pada waktu mereka masuk gereja, mereka berubah menjadi manusia lain. Keluar gereja, berubah menjadi manusia lain. Haleluya. Hari Minggu, di gereja mereka gak berani macam-macam saudara. Keluar dari gereja, mereka berubah jadi manusia lain. Saudara, bukan harinya. Nah, konteks hari ini saudara, saya melihat di keluarga rohani kita di Manila, di Filipina, karena pertumbuhan jemaat yang begitu
Luar biasa, mereka kehabisan waktu ibadah hari Minggu. Mereka mulai ibadah jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6, jam 8 malam. Terus mau ditambahin masa kebaktian jam 12 malam. Tidak bisa, saudara, mereka kehabisan hari Minggu, mereka pergi ke hari Sabtu. Sabtu mereka mulai biasanya setelah tengah hari, 3 kali kebaktian. 9 kali weekend services, sudah tidak bisa lagi saudara. Mereka mulai hari Rabu, buat ibadah mingguan. Dan yang datang Rabu dikasih tahu begini, jangan datang Minggu ya. Oke, karena kalau enggak sama aja. Jadi ya sudah itu ibadah setiap minggunya. Saudara katakan, wow, Rabu enggak afdol Pak, ini kan kurang kudus. Well, tergantung cara lihat saudara. Bersyukur buat saudara yang masih punya pemikiran seperti itu, saudara masih dapatkan hari Minggu. Mungkin kalau satu kali kita bertumbuh dan tempatnya segini, kita akan punya kebaktian Sabtu. Yang sama kita akan mengatakan yang datang Sabtu tolong jangan datang Minggu, tempatnya enggak ada. Oke? Tuhan Yesus enggak lebih melawat yang hari Minggu dibandingkan yang hari Sabtu. Ada amin saudara. Sekalipun begitu, cara kita melihat gereja kadang-kadang terpengaruh dengan itu. Oke. Sebagian saudara punya komitmen. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Untuk tidak bekerja hari Minggu. Hari Minggu harinya Tuhan. Saya ingin tanya, hari Senin harinya siapa? Saudara, kalau konviksi saudara hari Minggu tutup toko atau tutup tidak bekerja, silakan duso. Tapi jangan menghakimi saudara seiman yang lain yang masih buka toko hari Minggu. Enggak rohani Pak. Mana kebenarannya? Saudara, hal kayak begitu sejak zamannya Rasul Paulus sudah ada saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat sama kedua kubu ini loh. Yang Yahudi merasa begini, kamu ini apa-apa boleh yang non-Yahudi ini, apa-apa kasih karunia. Nah saudara, orang Yahudi itu sangat legalistik, mereka hidup dari kecil sampai besar hukum. Ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Orang non-Yahudi menerima berita Injil, mereka diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia. Dan mungkin konteksnya buat kita hari ini juga hal yang sama. Saudara, sebagai gereja Tuhan, saya berbicara secara umum sebagai gereja Tuhan, kita bisa mempertentangkan doktrin. Di dalam jemaat ini kita memberikan nama, memberikan sebutan bahwa kita adalah gereja yang berpusat kepada Kristus, Christ-centered. Di dalam jemaat ini, saudara sering kali mendengar, kata-kata yang saudara sering dengar adalah apa yang Yesus sudah lakukan, selesai, engkau dikasih tanpa syarat, engkau, Tuhan tidak lagi murka sama kamu, tidak bergantung dengan apa yang kau lakukan besok bahkan. Tapi bergantung sepenuhnya dengan apa yang Yesus sudah lakukan. Saudara, tidak semua gereja mempercayai hal itu. Nah tapi saudara, mari kita tidak saling menghakimi. Dari kubu yang satu mengatakan, oh ini gereja-gereja yang hyper grace. Gampang, ada yang mengatakan cheap grace, kasih karunianya murah. Minggu yang lalu saya katakan begini, kalau saudara percaya hukum, maka orang tidak suka diatur saudara. Orang tidak suka diatur ya. Itu sebabnya hukum mengatakan kamu harus lakukan ini, harus lakukan ini. Orang nggak suka kan saudara. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya kasih karunia, saudara berita kasih karunia itu lebih insulting, itu lebih, kalau saudara sungguh-sungguh percaya sampai kepada dasarnya, itu bisa membuat saudara lebih tersinggung. Karena saudara nggak bisa lakukan apa-apa. Itu sepenuhnya Yesus yang lakukan. Bukan Yesus dan kamu sedikit, nggak ada itu. Semata-mata apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Tapi buat orang yang berdosa, yang seharusnya kita semua berdosa, itu kabar baik. Karena saya tidak bisa melakukan apa-apa, Yesus lakukan buat saya. Tapi kembali kepada apa yang terjadi hari ini. Satu kubu mengatakan yang ini hyper grace. Yang ini mengatakan, yang satu mengatakan alah ini legalistik. Saudara, saya ingin katakan buat saudara, kalau saudara menjadi
jemaat di sini, saudara akan mendengar message yang seperti yang baru saya sampaikan. Saudara, kadang yang juga terjadi adalah kita mengatakan begini, wah legalistik. Kita ini yang sungguh-sungguh merdeka. Kita menganggap rendah mereka. Saya ingin tanya, bagi kita yang mengerti tentang kasih karunia, kenapa kita mengerti kasih karunia? Karena kasih karunia. Bukan karena kita lebih baik. Benar gak saudara? Saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu semata-mata kasih karunia. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya lebih hebat. Apa yang lebih hebat? Wong itu kasih karunia kok. Justru kalau saudara mengatakan saya lebih hebat, saudara tidak mengerti kasih karunia. Dan seringkali itu terjadi. Ini loh yang terjadi saudara. Kubu yang masih strict dengan law, kamu tidak boleh begini. Saudara, saya bertumbuh dengan gereja yang seperti itu saudara. Singer tidak boleh, yang wanita saudara ya, itu pakai rok yang di atas mata kaki. Tapi bisa dipertanyakan, di atas mata kaki itu di mana batas mata kakinya? Kalau setengah senti di atas, masih kudus enggak? 3/4 senti gimana? Kita akhirnya berdebat, oh itu sudah enggak kudus, ini separuh kudus. Nah itu kudus sekali karena sampai lantai bawah. Kesandung jatuh dia, saking kudusnya. Oke, nah kita bisa berdebat di masalah itu. Saya bertumbuh dalam legalistik yang seperti itu. Tetapi, saudara saya mengerti kenapa rule itu dibuat. Ya, karena banyaknya juga yang jadi singer itu miskin saudara. Makanya kainnya ngirit gitu loh maksudnya, miskin itu. Kainnya ngirit, yang mestinya 1,5 meter, dia cuma jahit 3/4 meter. Ngirit, gitu ya. Nah karena ngirit itu nggak enak dipandang saudara kalau di depan. Saya mengerti kenapa rule itu dibuat. Tetapi kembali, kita tidak hidup seperti itu. Tetapi kita tidak menghakimi yang buat rule seperti itu. Oke? Dalam tubuh Kristus begitu banyak yang jadi permasalahan. Karena kita saling menghakimi. Saudara yang dari jemaat karismatik yang berbahasa roh, kita mengatakan begini. Ya yang itu orang Kristen halaman. Saya nggak tahu saudara pernah mendengar pengajarannya. Kita ini ruangan kudus. Bahkan kita ini ruangan maha kudus. Mereka halaman. Mereka bilang begini. Dari dulu kamu sandal lama terus, enggak pernah sandalnya baru. Sandal lama. Maksudnya bahasa roh kita. Oke. Yang satu mengatakan Allah kamu begitu, yang satu, saudara, itu bukan hari ini, sejak zamannya Paulus juga begitu, saudara. Paulus mengatakan, hey, kamu ngerti enggak sih siapa yang kamu katakan? Oke, mari kita lanjutkan, saudara. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Oke. Kalau saudara percaya bahwa hari Minggu adalah hari yang cocok untuk beribadah, saudara tidak melakukan bisnis, puji Tuhan. Saudara lakukan untuk Tuhan. Oke. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Tetapi kalau siapa tidak makan, ia juga melakukannya untuk Tuhan. Oke? Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Poinnya saudara, apapun yang kau lakukan, engkau lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk saudara manusia merasa wow luar biasa, tapi apapun yang kau lakukan, baik engkau makan tidak makan, baik engkau menghargai hari tertentu lebih dari hari yang lain ataupun tidak, lakukan untuk Tuhan. Ada orang yang merasa ada hari-hari tertentu yang dikaitkan dengan sejarah orang Yahudi. Ini tahun apa buat mereka, dibawa masuk ke kekristenan. Kalau saudara mempercayai itu fine. Tapi kalau ada orang yang mengatakan enggak, setiap hari sama aja, fine. Saya secara jujur mengatakan, saya mempercayai bahwa di dalam Kristus setiap hari itu sama. Tidak ada hari besar, hari kecil, hari setengah besar, setengah kecil. Tapi kalau saudara mau percaya ini, Pak,
Kalau persis jam 12 malam doa itu yang paling diterima oleh Tuhan. Kalau saudara percaya itu doa jam 12 malam. Ada yang mengatakan doa paling baik itu jam 3 subuh, jam 4 subuh. Karena Tuhan Yesus ditemukan berdoa pagi-pagi benar. Nah saya cuma punya usulan untuk saudara. Kalau saudara mau nginjili paling baik itu tengah hari saudara. Panas-panas. Karena itu waktunya juga Tuhan Yesus nginjili saudara. Oke, fine. Kalau saudara mau percaya penginjilan tengah hari, do it. Selama saudara lakukan untuk Tuhan. Dan tidak menghakimi orang yang melakukan dengan cara yang lain. Oke, itu intinya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik yang hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Lompat ke ayat 10 saudara. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Mengapa engkau menghina saudaramu? Saudara, saya ingin katakan pada waktu Paulus bicara tentang saudara, mari kita clear siapa yang disebut saudara seiman. Kekristenan dasarnya adalah satu saudara. Bahwa semua manusia berdosa dan tanpa Kristus tidak ada jalan yang lain. Yesus datang dan memberikan hidupnya supaya yang berdosa diselamatkan. Itu inti kekristenan. Inti kekristenan bukan minggu harus pergi ke gereja. Saya katakan inti saudara ya. Inti kekristenan bukan baptisan. Inti kekristenan bukan ibadah. Inti kekristenan adalah Yesus mati di atas kayu salib. Menebus dosa saudara dan saya. Karena kita adalah orang berdosa. Selama orang percaya bahwa dia diselamatkan hanya karena apa yang Yesus lakukan, dia saudara seiman. Gimana Pak kalau baptisnya enggak diselam? Di dalam jemaat ini kami percaya baptisan selam dan ada alasannya. Tapi kita bersekutu dengan orang percaya yang lain yang enggak dibaptis selam. Kita mengatakan, oh kita lebih kudus, kita lebih basah. Gimana kalau satu kali kita baptisan diving aja saudara? Celupkan 30 menit baru diangkat keluar, haleluya. Saudara lebih basah dalam. Oke. Yang mempersatukan kita bukan apakah kita berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Di dalam jemaat ini kami percaya bahasa roh. Tapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Bukan itu dasar kita bersekutu dan menyebut saudara. Dalam jemaat ini kita percaya pelayanan profetik. Tapi sekalipun tidak ada kata-kata demikian firman Tuhan, saudara kita yang melihat pelayanan profetik seperti masih ada enggak hari ini? Sebenarnya mereka juga dengar suara Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, ayatnya gimana saudara? Domba-dombaku yang karismatik dengar suaraku? Ada itu? Tapi seakan-akan kita percaya itu milik orang karismatik. No? Domba-domba Tuhan Yesus semuanya dengar suaranya. Cara kita bisa beda. Mari kita saling menghormati dan tidak menghakimi. Saudara, kalau saudara tahu dan saudara doa di kantor sama-sama. Dan saudara tahu bahwa rekan saudara akan merasa ofensif kalau saudara mulai berdoa dan mengatakan kirabasyana, berhenti dengan kirabarabarashana. Saya harus tunjukkan saya dipenuhi Roh Kudus, Pak. Saudara tidak harus tunjukkan saudara dipenuhi Roh Kudus. Di tempat tertentu pada waktu saya diundang dan saya tahu mereka tidak berbahasa roh, mereka tidak percaya kepada profetik. Saya berdoa profetik tapi saya tidak mengatakan demikian firman Tuhan. Kenapa hanya menghilangkan kata demikian firman Tuhan kok susah? Hanya supaya kita bisa bersekutu aja loh. Kenapa kita harus makso? Itu katanya Paulus. Paulus loh saudara. Yang mengerti, yang menulis 2/3 dari perjanjian baru. Enggak makso, kok kita makso? Ya,
Ini yang perlu kita lihat. Ayat yang bagian yang terakhir. Demi aku hidup, demikian firman Tuhan, supaya orang yang bertekun lutut di hadapanku dan semua orang memuliakan Allah. Apakah yang saudara lakukan membuat Allah dimuliakan? Atau akhirnya firman Tuhan Allah sendiri yang tidak dimuliakan karena kita saling menjelekkan satu dengan yang lain. Satu lagi saudara, karena hal ini juga cukup ramai dibicarakan. Penyebutan nama Allah. Saudara, di dalam jemaat ini kita masih memakai Alkitab dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana ada nama Allah. Kalau saudara mau doa, saudara merasa lebih nyaman pakai Yahweh, do so. Tapi kalau saudara mengatakan yang itu tidak diterima karena dia tidak pakai nama Yahweh, saya pakai nama Yahweh. Kita mulai menghakimi satu dengan yang lain. Oke. Bayangkan orang Kristen yang dulu yang sudah meninggal dalam Tuhan yang tidak tahu pengajaran pakai nama Yahweh. Oke. Secara jemaat, saya nggak ada masalah dengan nama Allah. Secara gereja Morning Star Indonesia posisinya kami tidak punya masalah dengan memakai nama Allah. Kalau saudara secara pribadi punya konviksi berdoa dan saudara merasa nyaman pakai nama Yahweh, silakan. Tapi kami juga tidak akan mengatakan yang pakai nama Yahweh sesat, karena itu ofensif. Itu juga saudara-saudara kita yang ditebus oleh darah Yesus. Tapi kami juga tidak mengatakan bahwa kami perlu berubah karena apa yang kita lakukan berbeda dengan mereka. Don't make a big deal. Saudara, saya ingin katakan kekristenan menjadi dikenal secara salah karena kita berusaha make the minor major. Seringkali yang kita ngomongin yang kayak gitu deh. Daripada sibuk ngomongin Allah dan Yahweh, yuk nginjil yuk. Daripada orang yang diinjili bingung terus dia bilang gini, setelah dengar dua temennya berdebat terus kemudian nginjili dia bilang gini, jadi saya pakai nama apa ya nyebutnya? Ikut kamu apa ikut kamu? Bingung deh. Ya. Saudara, it's not about that. Kekristenan bukan soal begituan deh saudara. Saudara percaya ini enggak? Apakah saudara percaya pekerjaan Kristus di atas kayu salib? Itu inti Alkitab, itu berita yang seharusnya orang dunia dengar. Daripada mereka dengar sesuatu yang justru mereka buat mereka bingung. Ini aliran ini dan aliran itu. Demikian setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu jangan kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara, kalau saudara makan dan makanan itu membuat orang lain tersandung, jangan makan bukan karena dosa, tapi itu membuat saudaramu tersandung. Kalau saudara punya konviksi untuk makan yang sudah disembayangin dan saudara makan sendiri, saudara katakan it's okay, roh Allah yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, makan yang lahap. Tapi kalau engkau tidak punya konviksi, jangan dimakan. Kalau ada di sebelahmu orang yang mengatakan, lo kok makan barang sudah disembayangi, karena engkau menghargai dia untuk tidak tersandung, jangan makan. Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Saudara tanggap itu. Itu yang Paulus ingin kajarkan. Saudara kita bisa berdebat untuk hal yang kita tidak perlu perdebatkan, saudara. It's a conviction. Saudara, saya akan memberikan satu cerita lucu. Oke, kebaktian kedua saya boleh khotbah lebih lama, saudara ya. Nanti kebaktian ketiga jam 5. It's okay. Saudara, saya masih ingat pada waktu saudara-saudara kita para gembala dari Victory, dari Filipina datang dan mulai minum anggur perjamuan kita. Kadang saya sengaja lihat mukanya. Dia minum dan ada matanya mulai berbinar-binar. Ini wine, ini bukan grape juice. Saudara, saya bergurau dengan mereka. Saudara, Indonesia ini adalah salah satu negara di antara banyak negara yang di mana ada kekristenan yang pakai wine. Saudara tahu? Kalau saudara mengatakan saudara strict tidak minum alkohol, saudara,
Jangan minum dari perjamuan kudus, anggur yang ada dalam jemaat ini, ada alkoholnya. Saudara boleh bawa grape juice sendiri dari rumah. Kalau itu konviksi saudara. Oke? Saya katakan sama teman-teman yang dari Filipina, saya katakan begini loh soalnya. Pada waktu mujizat yang pertama, Tuhan Yesus mengubah air bukan jadi grape juice. Tuhan Yesus mengubah air jadi wine. Anggur dalam bahasa Inggrisnya wine. Jadi itu sebabnya kalau perjamuan kudus kita pakai wine dan bukan grape juice. Saya masih ingat Pastor Joey mengatakan, oh kalau gitu kita import dari Indonesia aja. Kita kirim ke Filipina, haleluya. Oke, saudara balik lagi. Jangan buat permasalahan antara wine, grape juice. Di Amerika semua pakai grape juice, saudara. Oke. Saudara, it's a small thing. Jangan dibesar-besarin. Saya masih ingat pada waktu dulu kita belum pindah ke sini. Pada waktu kita masih ibadah di Wisma Tiara, kita buat sendiri anggur perjamuan. Ya, masih ingat nggak Ron? Lebih wine-nya rasanya lebih mantap kan? Jadi tidak ada masalah kalau jemaah tidak banyak datang. Setelah selesai kita, no, nggak, saudara, just joking. Cuman intinya, please deh, ya, kita kadang-kadang memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu, ya, bukan itu saudara. Oke? Ayat 14 mengatakan, aku tahu dan yakin, perhatikan baik-baik, Paulus mengatakan ini, aku tahu dan yakin, dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. In itself tidak ada yang najis. Yang suka makan chasio, lobster dan lain-lain katakan amin. Haleluya Ibu, amin ya. Tidak ada sesuatu yang najis. Ada enggak yang tidak sehat? Ada. Itu urusan lain saudara ya. Saya baru berbincang-bincang tadi sama Maria, waduh saya bilang Maria kamu slim sekarang. Wah, setelah dia ungkapkan bagaimana membuat slim, saya bertanya 2 kali apakah saya siap untuk melakukan itu. Nah itu kan, sehat satu hal, najis hal yang lain. Di sini dikatakan tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu itu adalah najis, bagi orang itu najis. Oke, kalau saudara nggak mau makan tertentu, do so, it's okay. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu, perhatikan baik-baik, oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Yang menjadi masalah bukan apa yang kau makan, tetapi mengapa engkau makan mengetahui bahwa itu menyandung saudaramu. Itu jauh lebih penting daripada apa yang kau makan. Jadi saudara sebagian di sini tahu, saya suka kopi saudara. Saya minum kopi, setelah selesai minum, kalau ada yang mengatakan, Pak mau kopi lagi, saya jarang mengatakan tidak. Saya katakan boleh, gitu ya. Dan kalau istri saya mengatakan sudah banyak, saya katakan kan ditawarin, tidak enak kita langsung lagi. Kira-kira gitu lah, saudara ya. Sebenarnya saya nggak suka makan babi, karena saya kadang-kadang makan sama Roni, saya menghargai Roni, kita makan babi. Oke. Ada yang tanya, gimana Kak Pak dengan makan dengan keluarga, kok Bapak pesan babi? Saya menghargai istri dan anak-anak saya, itu alasannya saudara. Oke, kembali kepada ini, ya. Nah, pada waktu engkau melakukan sesuatu, sekalipun engkau punya konviksi bahwa itu benar, tapi itu menyandung saudaramu, engkau tidak melakukan. Bukan sekedar karena engkau, pokoknya saya mau lakukan, kenapa tidak? Wong saya tahu ini benar. No. Kalau engkau melakukannya dan menyakiti orang, engkau tidak melakukannya karena engkau tidak hidup. Kalau engkau lakukan, engkau tidak hidup menurut tuntutan kasih. Sudah mengerti? Kalau orang itu tersandung karena saudara makan persembahan berhala, jangan dimakan. Kalau ada orang mengatakan gini, loh Pak, Bapak orang Kristen ya, mestinya enggak boleh makan persembahan berhala, jangan dimakan. Oh oke, it's okay. Kalau itu membuat dia merasa gini, kamu kok makan persembahan berhala, fine. Tapi biasanya bukan orang yang belum Kristen yang jadi masalah. Orang yang sudah Kristen. Yang merasa saudara enggak sungguh-sungguh Kristen. Oke. Kalau hanya soal makanan dan minuman, please. Mari kita karena kita mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak jadi batu sandungan. Jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Luar biasa kan? Bukan jangan engkau membinasakan dirimu oleh makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Itu poinnya, itu intinya.
Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat yang terakhir, sebab itu mari kita mengejar, katakan mengejar, apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Gereja Tuhan, kita perlu fokus untuk saling membangun, bukan saling menyandung. Oke? Kalau saudara merasa ada bagian dari kehidupan saudara yang menyandung saudara yang lain, kalau saudara memungkinkan untuk berubah, why not? Oke? Tapi di dalam Kristus ada kemerdekaan, tapi kemerdekaan itu bukan untuk nyandungin orang lain. Kemerdekaan itu justru engkau punya kasih yang berlimpah. Kalau itu menyakiti saudaramu yang lain, don't do it, jangan lakukan itu. Dan poinnya bukan apakah ini dosa dan tidak dosa. Saudara dibenarkan bukan karena saudara makan atau tidak makan. Saudara dibenarkan bukan karena saudara minum dan tidak minum. Saudara dibenarkan bukan karena ibadahmu hari Minggu atau hari Sabtu, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan buat engkau. Tapi biar apa yang saya sempat bagikan minggu yang lalu, yang Tuhan Yesus katakan, mereka akan mengetahui bahwa saudara dan saya, dan yang lagi ibadah di sebelah, dan yang ada ibadah di lantai atas, dan yang ada di ibadah di lantai bawah kita, adalah murid-murid Yesus. Bukan lewat doktrin, tapi ketika kita saling mengasihi. Kita bisa beda, kita tidak berusaha untuk sama, supaya kita bisa bersekutu, kita harus sama deh. No. Paulus mengatakan jangan. Tapi hendaklah kita saling membangun dan tidak saling menghakimi. Ada amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur.